Selamat malam para pemirsa Bangga TV. Hari ini saya berada di studio Teras Melodi, tepatnya berkaitan dengan musik. Kita tahu musik adalah dinema di dalam irama kehidupan setiap manusia. Nah, kita akan sapa dulu pada malam hari ini dengan salah satu tokoh musik Kota Malang. Sudah tidak asing lagi, mungkin Anda pernah melihat di channel YouTube kami yaitu Bangga TV ataupun channel dari Teras Melodi itu sendiri. Nah, kita sapa dulu, selamat malam. Selamat Mas Hendro. malam Bu Eni, ketemu lagi kita ya. Mas Hendro Budi Laksono. Betul. Keren banget ini apa? Nama panggungnya Hendro BL. Hendro BL ya. kepanjangan Bu nama saya itu. Jadi harus disingkat. Ya, nama panggung Hendro kan banyak, tapi kalau Hendro BL hanya satu. Hendro BL di Kota Malang. Di Indonesia Bu. Di Indonesia. Di Hendro BL cuma satu. Saya nggak pernah nemu ada nama Hendro BL selain saya. Oh gitu ya. Di Cangkruk Teras Melodi. Adanya di Cangkruk Teras Melodi. Cangkruk itu kalau bahasa Malangan itu ini ya duduk-duduk sambil ngopi ya, gitu ya, nongkrong, cangkruan ya. Nongkrong. Jadi ceritanya kan gini, kalau tempat kita ini dulu kan memang dari zaman saya muda ya. Ya, saya sekarang juga masih muda gitu. Jadi musisi ya, seniman lah itu, seniman olahragawan itu selalu nampak muda pemirsa. Jadi cangkruan itu jadi gini, dulu kita kan suka nongkrong, ya, tempat kita ini dulu tempat ngumpulnya anak-anak, anak-anak muda ya, anak-anak generasi usia dini ya, karena di sini dulu kan studio musik awalnya. Tahun berapa itu Mas? Saya itu masuk Malang 92, saya bukan asli Malang ya, jadi saya pendatang. Kebetulan saya kuliah waktu itu di ITN ya jurusan teknik elektro ya, harus kuat ya sistem. Ibasnya kok di musik nih? Kalau musik itu hobi di keluarga kita. Ya, tapi ada kaitannya ya. Ada ya, elektro ya. Elektronya ada sih. Tapi saya nggak bisa benain keyboard kalau rusak nggak bisa. Harusnya bisa itu. Harusnya, tapi kebetulan saya dulu kan harus kuat Bu. Di ITN tuh elektro sistem tenaga. Waktu itu masih ada dua, elektro sistem tenaga sama elektronika. Kalau sekarang nggak ada, sekarang jadi satu, elektro ya elektro. Sudah digital loh. Ya seperti itu. Jadi dulu cangkruan, jadi tempat kita tuh nongkrongnya anak-anak muda pemirsa. Jadi kita tuh dulu kan memang sering kumpul di tempat saya ya, di perumahan Joyo Grand. Ya dulu namanya masih studio musik Ki 2 sesuai nomor rumah kita. Ki 2. Oh, Ki cuma 2. nama Ki 2. Betul. Belum ada nama yang Teras Melodi. Belum. Teras Melodi itu baru beberapa tahun yang lalu, karena kan peralihan dari Ki 2 ke Teras Melodi itu ada prosesnya lah. Dalam artian kita dulu kan memang berkegiatan seni itu di studio musik ya. Dulu memang sasana bela dirinya belum ada ya, dojo ya, bukan sasana. Kalau sasana kok terlalu besar kayak dojo. Kalau dojo itu sasana bela, istilah sasana bela diri kita ya. Dulu belum ada. Tapi kita dulu juga kegiatan sama di seni juga, di olahraga juga. Nah, cuma dulu kan studio musik. Ya, dulu saya atlet Bu, atlet jiu-jitsu dulu. Ya, sempat juga mendalami bela diri. Ya, hampir semua bela diri sih kalau saya, karena memang dari kecil keluarga kita itu kan memang hobi olahraga sama musik gitu. Dulu sempat ikut PSHT juga di Madiun waktu saya masih SMP. Teman-teman PSHT Madiun kalau tahu sama saya mungkin tahu. Halo warga Madiun mungkin masih ingat. Warga Madiun, saya belum warga, tapi dulu saya sempat ikut PSHT itu karena saya dulu ikut tinju. Ya, ikut-ikutan tinju sama teman-teman, tapi sama orang tua kan nggak boleh, karena maklumlah orang tua zaman dulu kan kalau tinju itu nanti untuk kopior lah dan lain-lain ya, maklum lah kekhawatiran orang tua. Kita masih muda ya waktu. Iya masih SMP Bu. Masih SMP. Saya SD kelas 6 sih ikut tinju, ikut-ikutan sama teman-teman, tapi akhirnya sampai SMP kelas 1 mau masuk kelas 2 saya berhenti. Ya cuma hanya sekedar latihan aja sih, nggak sampai bertanding ya, karena orang tua akhirnya tahu saya dilarang. Terus disuruh ikut, nggak apa-apa sebut nama ya, semua bela diri itu harus dipopulerkan menurut saya pemirsa. Kedua orang tua saya dulu orang Merpati Putih Bu. Nah ya, itu ya, latihannya di kantor, kebetulan orang tua saya kan dulu kan dinas di kantor pajak ya, jadi saya suruh ikut Merpati Putih, tapi saya nggak suka, bukan saya nggak suka ya, namanya masih anak-anak ya, jiwa masih ingin bebas energinya masih meluap-luap, pengennya
yang ada pukul-pukul itu yang tarung itu ya. Tarung. Pernah tarung ini. Betul. Pernah berkelahi dulu. Ya sering Bu SMP. Justru karena itu saya penyalurannya. Jadi ceritanya itu saya tuh sekolahnya di SMP waktu itu di SMP 5 di Madiun. Kan dekat alun-alun Bu. Ya. Nah zaman waktu itu masih musim geng-gengan tuh Bu. Geng-gengan. Nah dulu Madiun tuh full anak geng. Ya di geng sepeda ontel sepeda BMX gitu loh. Nah, saya dulu nggak beli sepeda BMX karena khawatirnya dipikir anak geng. Akhirnya saya beli sepeda biasa aja dulu kan. Jadi kalau pakai BMX itu pasti ada gengnya gitu. Iya di Madiun dulu seperti itu. Makanya berarti udah ada komunitas ya dulu itu. Banyak sekali komunitas, tapi ya komunitasnya arahnya lebih banyak ke klub sepeda itu, BMX itu dulu. Ya, mahal loh itu waktu itu ya BMX. Mahal, tapi sepeda saya kayak lebih mahal dari BMX dulu. Ya memang sepeda saya nggak populer. Saya ingat sepeda saya tuh mereknya Sparta, Bu. Nah, mungkin pemirsa ada yang pendengar sepeda kuno, sepeda lama ya. Oh sepeda ontel bukan? Iya ontel, tapi dulu sepeda saya itu Gold Trap itu ya kalau di remnya pakai pedalnya Bu ke belakang. Nah dulu kan belum ada sepeda seperti itu, saya sudah punya. Nah, lebih canggih dari BMX malah, tapi nggak populer sepeda saya, nggak ada klubnya. Ya, sepeda yang jarang orang punya. Dulu yang kembarannya itu, kalau nggak salah. Ini nggak apa-apa pemirsa saya, kita sambil sharing-sharing barang-barang jadul juga. Ya, pengetahuan juga buat pemirsa atau mungkin yang seumuran saya, seumuran Bu Eni, sempat mengalami masa-masa zaman-zaman seperti kita. Nah, itu tahu sepeda, sepeda Spartan namanya. Itu hanya di Madiun waktu punya hanya 2. Ya menurut koh yang jual sepeda itu orang Chinese itu di Madiun. Mahal dong ya? Kebetulan mahal Bu, memang mahal, lebih mahal dari BMX Bu. Mana? Buatan Inggris. Belanda. Sparta. Masih ada sekarang sepedanya? Dulu waktu saya ke Malang masih sempat saya bawa, tapi akhirnya dirombengkan sama orang tua saya waktu itu ya karena nggak kita pakai. Itu padahal mahal loh. Iya, sepedanya itu dulu unik pokoknya sepedanya. Ya seperti sepeda BMX, cuman nggak ada tengahnya gitu. Iya. Berbicara tentang musik, ya. Ini Anda sebagai seorang pencipta lagu, kemudian arranger ya, menciptakan sebuah lirik ya. Ya lirik. Itu pakat itu udah sejak saya berapa? Saya kebetulan dari TK. Kan ini bakatnya macam-macam nih, ada ini. Iya. Bela diri ada. Iya, saya tuh masalah Bu Eni. Jadi saya itu dari kecil terbiasa di lingkungan yang istilahnya keluarga saya itu kan memang rata-rata suka olahraga. Ya orang tua saya bilang tadi ya orang tua saya itu orang Merpati Putih, dua-duanya latihan di kantor. Ayah, ibu ya. Iya, Merpati Putih semua. Nah, dulu kan kantor populernya itu bela dirinya. Nah terus di Madiun ada PSHT, saya nggak masuk Merpati Putih tapi akhirnya masuk PSHT karena ada sambungnya. Fightingnya itu kan. Nah terus kalau musik memang kedua orang tua saya dari kecil memang senang musik dan dulu ya ikut band sekolahan gitu. Berarti ayah juga suka musik? Iya, memang seneng nyanyi dulu memang di sekolah. Juga? Ibu juga, ibu dulu waktu kecilnya sempat nyanyi sama Emilia Contessa itu, penyanyi lama itu. Banyuwangi, dari Banyuwangi. Iya, ibu saya orang Banyuwangi. Jadi dari Banyuwangi sama dengan saya. Oh, jeneng Banyuwangi juga. Keluarga besar saya dari orang tua ibu saya dari Banyuwangi, Kalibaru. Oh, Kalibaru. Iya. Oh, dulu di daerah Loji. Keluarga besar saya dari Loji. Loji itu daerah mana ya? Pokoknya saya tahunya Loji. Di Serono ada gitu. Jadi biasa. Dulu ibu tuh kan seneng nyanyi juga, bapak seneng nyanyi. Ibu dulu waktu sekolah pernah nyanyi sama Emilia Contessa itu. Emilia Contessa masih kecil. Itu sudah paling populer itu tahun. Ibunya Dinada pemirsa, Dinada nyanyi itu. 80-an ya. Iya, 80-an. Kalau Emilia Contessa sebelumnya 70. Ya, 70 60 sudah mulai, tapi masih anak-anak, masih remaja. Nah, terakhir tahun 80-an berkarir. 80-an, ya. Terus masuk 90-an putrinya itu Dinada itu. Dinada itu lahir ya. Ya. Nah, jadi kalau hobi musik sama seni memang dari kecil lingkungan saya seperti itu Bu. Jadi mau nggak mau kita terpengaruh. Terus kalau hobi jurnalistik nulis segala macam. Ya, saya lihat juga kiprahnya di ini YouTuber juga ya. YouTuber itu karena saya tuh suka promosi. Ya namanya kita orang wira swasta Bu ya. Wira swasta itu kalau nggak promosi kan orang nggak tahu. Yes.
produk harus dipromosikan. Ya kalau produk saya seperti ini ya harus kita promosikan sering-sering. Berarti ini sama Pak Gak TV juga YouTube juga YouTuber. Oh iya, nggak apa-apa. Saya suka sesama ini ya YouTuber. Pak Sugi itu ya, Pak Sugi, halo. Halo. Pak Sugi ini saya kenal beliau pertama itu pokoknya dulu. Pak Gak TV pancen api enggak kate komen. Saya tuh penasaran dulu Bu, bener. Pak Gak TV. Saya pikir TV ini kan analog gitu kan. Tapi ternyata YouTube loh, kok bisa terkenal? Maksudnya untuk sebuah waktu itu kan belum ramai ya YouTube TV itu belum ramai. Tapi Pak Gak TV sudah berkiprah. Masih pakai pemancar. Ya, tapi Pak Gak TV sudah berkiprah loh. Ada TV YouTube dari Malang Pak Gak TV. Dan masuknya kok sampai ke dinas-dinas segala macam, luar biasa ya. Itu memang terobosannya kita. Nah itu makanya saya nggak bisa seperti itu. Terobosannya. Nggak bisa ya, mungkin beda konten ya. Tapi saya suka konten-kontennya Pak Gak TV itu ya, lebih banyak edukasi ya. Mas Hendro. Nah, lebih ke masyarakat ya. Betul. Seperti apresiasi untuk seniman, juga seni tari, apapun. Semua ada di Pak Gak TV. Pancen ape nggak kate komen. Itu semboyannya. Pancen ape gak kate komen. Wis gak usah komen. Wis api gitu loh maksudnya. Ya, betul. Wis bagus gitu ya. Bagus, ya. Sama dengan Cangkruan Tiras Melodi, banyak muatannya edukasi. Ya, menurut saya, kalau saya sih nggak ngejar subscribe ya. Subscribe ya. Jadi saya tuh hanya pengennya masukkan sesuatu ke YouTube kita yang bermanfaat untuk orang. Orang tertarik silakan, nggak tertarik ya nggak apa-apa. Ya, tapi kebetulan ada yang tertarik ya sudah nge-like atau apa, ya segitulah seperti itu. Ya intinya ada sesuatu kita bisa bagikan ke masyarakat gitu, Bu Eni. Terus untuk Teras Melodi ini kan musik retro ya. Nah, kita mengingat kembali kilas balik musik kita. Itu luar biasa ya, sehingga sekarang saya lihat dengan adanya YouTube banyak sekali musik-musik yang dulu di aransemen lagi ya, sampai jadi konser, kemudian sebagai apa itu namanya wadah musik-musik jadul dulu untuk kembali lagi diulas kembali ya, di stasiun televisi itu lagu-lagu lama ya. Jadi gini, sebetulnya bumi itu kan bulat, nah ini teorian gitu. Kan berputar Bu. Nah, semua yang ada di atas pasti nanti di bawah, di atas lagi. Sama dengan kegiatan seni juga seperti itu Bu. Musik itu suatu saat pasti kembali lagi kalau dia dulu seperti style gaya berpakaian gitu kan, terus gaya hidup, lifestyle-nya masyarakat kita itu balik lagi ke awal. Kayak sekarang orang sudah mulai balik lagi ke awal, kalau celana-celana cutbray komprang itu, nah, terus baju-baju yang seperti tahun-tahun 80-an, ya retro ya. Iya, anak-anak muda. Betul, kebetulan gini. Saya juga masih punya loh celana komprang. Celana komprang, tapi dari masih ibu muat saya, ya? masih. Dari ibu saya ada baju era tahun dulu 70-an. 70-an. Masih saya pakai, bagus masih. Nah, kalau dari orang tua saya, karena bapak saya sama saya itu tinggi saya, itu ya perutnya mungkin cukup, tapi cingkrang jadi. Jadi nggak cocok, makanya saya nggak pernah. Kalau jasnya orang tua masih ada, bukan yang ini, ada jasnya orang tua kotak-kotak itu, masih saya simpan, saya pakai masih cukup. Ini kurang panjang tapi saya keluarkan, saya jahit lagi. Sekarang anak sekarang mulai menyukai era-era tahun-tahun itu Bu, retro ya. Retro itu kan kalau menurut saya 60 sampai 90 lah ya. 60 sampai 90. Jadi tapi padahal Mas Hendro belum lahir ya. Saya 70-an lah, saya 70-an ya. Saya juga belum lahir. Belum lahir ya, iya betul. Belum. Tapi era retro yang banyak di sekarang tuh era yang 80-an sama 90 pastinya ya. 80-90. Misalnya lagu-lagu yang lebih dominan biasanya Mas Hendro untuk lagu retronya? Iya. Lagu apa? Alhamdulillah kita hampir semua lagu retro kita mainkan sih. Iya. Tapi nggak mungkin semua lagu lah ya, karena lagu sebanyak itu Bu, jutaan lagu ya mungkin ya. Iya. Ya paling yang memang waktu itu hits ya satu ya, yang hits waktu zamannya. Nah, terus ada yang nggak hits tapi enak. Apa kira-kira? Enak menurut kuping saya. Jadi gini, kayak dulu kan ada lagu kayak lagunya andai kan ini ya tahun 90-an ya. 90-an tuh ada salah satu musisi namanya Robbie Valentine itu ya. Itu kan lagunya enak, tapi kan nggak begitu populer di kalangan umum, hanya beberapa orang aja. Nah itu saya mainkan.
kayak over and over again tuh ya. Bisa coba. Kayak gini. Over. Berarti tinggi ya. Segini ya. It's been so long ago since you made my love goodbye, gitu ya. Seperti itu Bu, ini sudah tinggi sekali. Jadi yang all over and over again, nah kayak gitu, itu salah satu. Terus ada lagi. Pernah dengar itu aku lagu, jadi ya. saya nggak hafal liriknya. Nggak hafal liriknya ya. Pernah dengar. Itu sering kita bawakan, cuma nggak sering juga. Kayak lagu ini juga, kayak Where You Now ya. Where You Now itu lagunya Jimmy Hernan ya. Waktu itu hanya populer di kalangan orang-orang yang memang penyuka musik. Penyuka musik, tapi nggak semua juga, karena anak sekarang pun lagu itu nggak tahu. Iya. Orang-orang seumuran saya, iya. Lagu itu ada yang tahu, ada yang enggak. Gitu. Kalau yang populer paling nggak lagu-lagu kalau Indonesia Farid RM itu kan, Barcelona, semua orang pasti tahu lah angkatan kita ya. Terus Sakura gitu ya. Terus kalau baratnya kalau anda kan retro tuh kayak Phil Collins. Phil Collins sebelum zamannya setelah zamannya dia di Genesis kan dia lebih populer ya lagu-lagunya daripada Genesis ya sendiri. Ya lebih solo ya dia. Ya solo. Solo. Jadi apa namanya? Lagu-lagu Phil Collins itu banyak yang orang tahu, ada juga yang nggak tahu gitu ya. Yang populer paling ya Take a Look at Me Now kayak gini apa? Tinggi loh Phil Collins. Harus direndahkan. Ya itu coba. Bu Yani bisa? Enggak hafal. Just to live without you dream. When it's standing in the night. Nah itu ya. Against All Out itu. Take a Look at Me Now itu judul lagunya, tapi karena itu soundtrack dari film judulnya Against All Out, orang banyak taunya bukan Take a Look at Me Now-nya, tapi Against All Out-nya. Lebih ke ininya. Ya. Sering ya, apa yang untuk film soundtrack itu namanya Top Gun itu ya. Oh iya, Top Gun. Era saya tuh itu. Iya. Top Gun itu pertama kali muncul orang ganteng sedunia itu ya, Tom Cruise ya. Tom Cruise sekarang Tom sudah Cruise tua. Iya, sudah tua. Ya, saya nggak punya anak ya, Tom Cruise ya. Kalau punya anak mungkin anaknya ya ganteng-ganteng ya. Ganteng-ganteng. Terus ini lagu-lagu Indonesia itu banyak. Lagu yang ini. Kalau lagu Kus Plus itu ada yang dibilang ada yang masuk retro, ada juga yang masuk era nostalgia ya. Apa lagu-lagu nostalgia. Ya. Kalau lagu retronya Kus Plus, ya lagu Kus Plus yang retro itu masih yang 70-an tuh ya. Kan lautan hanya kolam susu gitu ya. Itu masuk 70-an itu ya. Jadi masih masuk retro ya. Terus kayak Bujangan. Terus andaikan kau datang kembali, pas meninggalnya Tony Kuswoyo, kakak pertama mereka itu. Jadi andaikan dilanjutkan dengan ini juniornya. Oh ya itu tahun-tahun 2000 ya, 2000 apa itu mulai apa namanya? Apa bandnya itu nama itu? Ya Junior ya. Junior ya nama bandnya ya. Cuman nggak lanjut ya, karena sayang sekali. Harus dilanjutkan. Mungkin saat itu hanya sekejap aja keluarnya mereka, karena mungkin kurang ini ya, waktunya nggak pas mungkin ya. Nah, kalau anda kan keluar sekarang nggak mungkin bisa booming. Sekarang ini eranya lagu-lagu itu kembali lagi Bu, retro. Teras Melodi ya, kita ini termasuk salah satu band retro pertama yang ada di Malang Bu. Ya menurut saya ya, karena sebelumnya nggak ada orang bawakan lagu-lagu retro seperti ini. Itu tahun berapa itu, Mas Hendro? Munculkan kembali lagu-lagu retro. Sudah lama sebetulnya. Kan saya dulu tuh band Long Trip ceritanya Bu. Band Long Trip tuh band yang kontraknya keliling Indonesia. Ya di hotel-hotel, di kafe-kafe, di pub-pub di luar Jawa gitu kan. Sempat kita juga mau ke luar negeri tapi nggak jadi waktu itu ya, karena orang tua nggak boleh ya. Nah, tapi setelah era saya band-bandan keliling Indonesia itu selesai ya bosan Bu ya, karena setelah saya nikah dan lain-lain anak saya udah nggak mau ditinggal-tinggal, saya kembali lagi ngelola sanggar saya ini dan tujuh sasana bela diri saya hidupkan kembali, tapi lebih banyak ke arah pembinaan ya. Kalau dulu kan studio musik kan disewakan
sewakan waktu masih studio musik Q2 itu kita sewakan untuk umum. Tapi setelah itu era-era masuk musik akustik, jarang ada anak nyewa studio untuk latihan band. Mereka main akustik aja, latihan di rumah juga bisa kan. Makanya studio kita nggak laku, nggak laku. Dulu ada 2 studio juga akhirnya kita tutup 1, yang satunya juga akhirnya kita tutup juga, tapi masih kita fungsikan untuk latihan band-band saya sendiri sama adik-adik saya juga untuk membina anak-anak yang ngelesi segala macam itu ya. Terus sama banyak disewakan keluar aja sound systemnya waktu itu. Tapi sekarang saya tuh nggak bisa berhenti ngeband. Sempat berhenti ngeband waktu itu. Kita kan ada stasiun TV keluarga waktu itu ya, B1 TV itu di kota di Bojonegoro itu. Kebetulan saya juga dulu pegang. Dulu waktu Bapak pajak biasanya sering pindah-pindah ya? Pindah-pindah, ya, pindah-pindah luar pulau malah. Iya. Nah, kalau sekarang orang pajak sekarang kan hanya sekitar Jawa Timur aja pindahnya. Kalau dulu jauh-jauh. Oh, pindah-pindah. Ya, makanya sekolah saya amburadul waktu itu. dari SD, SMP, SMA pindah. Bukan pindah kota lagi, pindah pulau. Ya, Bapak di Manado, dulu saya nggak ikut ke Manado sih. Saya tinggal di Bojonegoro karena kebetulan ada tempat tinggal di sana kan, daripada disewakan ya sudah seperti itu. Terus pindah Sumatera saya ikut. Saya dulu SMA Sumatera, Bu. Nah, SMP di Madiun, sempat di Bojonegoro, terus di Sumatera. SMA di Sumatera. Kuliah akhirnya balik ke Malang lagi. Karena waktu itu saya ketinggian sih ambil UMPTN-nya. Ya kepedean sekali. Saya dulu ngambil UMPTN lintas rayon, ngambil Sumatera 1. Terus akhirnya di Malang. Ya karena nggak masuk UMPTN nggak lolos. Saya ngambil ITB dulu. Gaya ya. Ngambil ITB. Nggak lolos ya. Ya ikut-ikutan teman aja. Akhirnya sambil elektro ini ya. Ya akhirnya masuk Malang. Di Malang ini kan animo ininya kan bagus ya, animo musiknya. Saya suka kondisi kota Malang ya. Saya waktu pertama kali masuk sini dulu, wah ini cocok nih karena saya suka. Tapi memang Malang itu terkenal barometer musik loh. Memang, makanya saya dulu lebih memilih. Dari kota Malang banyak. Betul. Sylvia Sarce ya. Oh iya, banyak sekali ya. Zaman God Bless itu kan juga Abadi Susman segala macam. Om Ian Antono segala macam itu kan. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Makanya saya waktu itu disuruh milih mau kuliah di mana kalau swasta, Surabaya, Malang apa Jakarta. Orang tua kan gitu. Malang aja saya bilang gitu. Tapi justru karena saya di Malang, dulu saya memilih tinggal di Malang, akhirnya saya bisa seperti sekarang. Ya, bisa diwawancari Pak TV. Iya, tapi masih awet muda loh pemirsa. Masa sih? Iya, ganteng lagi. Waduh. Loh, itu saya tuh jarang-jarang dipuji orang. Resep awet muda itu kan itu olahraga, makan teratur, itu olahraga itu. Nah, ini saya ada resep ini diikutin boleh nggak diikutin juga monggo silakan. Tapi menurut saya kalau hal yang baik harus diikutin pemirsa. Satu gini, saya ini main band dari dulu sampai sekarang tidak pernah namanya merokok. Oh. Ya karena mungkin karena saya olahragawan Bu dulu ya. Jadi saya sampai detik ini enggak pernah merokok. Enggak pernah. Rasanya rokok enggak tahu. Loh, ya kalau nyoba-nyoba sih pernah. Ya zaman SMP ya, zaman SMP tuh iseng-iseng. Namanya anak SMP kan pasti kan kayak gitu Bu. Tapi bener loh, umurnya berapa nih Mas itu? 45 ya? Itu bisa dibuat kuis sama Baga TV itu. Kalau betul nanti kasih hadiah Baga TV ya. Nanti suruh tebak umur saya berapa ya. Nanti kalau betul. Aslinya rambutnya panjang ya? Saya dari dulu panjang terus. Coba di sini. Coba. Ini. Oh ini sudah saya potong ini. Baby Romeo ya? Oh banyak bilang gitu. Bukan Baby Romeo lagi. Ada bilang saya tuh kayak dukun Kiprana itu loh. Ya. Kiprana? Iya UKUK itu apa namanya? Apa sih itu? Ya itulah pokoknya berarti kayak gitu. Jadi saya itu memang dari dulu nggak pernah rambut pendek. Sejak saya kuliah rambutnya panjang terus. Karena keinginan saya cuma satu. Pengen punya motor Harley gitu Bu. Harley ya. Makanya dulu kan adalah ini kembali ke era-era retro lagi pemirsa. Kita bahas musik retro lagi, tapi kita kembali ke zaman-zaman retro ada retro. Film namanya Renegade. Nah, oh ya Renegade. Renegade itu kan Lorenzo Lamas itu kan wah keren kan. Nah, saya terinspirasi sama Lorenzo Lamas itu. Terus pakai moge gitu ya. Nah, pakai Harley itu kan. Terus pakai sepatu boot gitu ya. Saya memang dari kecil suka sepatu boot yang berbau rock lah, rocker lah. Karena saya memang dari kecil kan zaman dulu kan memang era-eranya itu ya orang pada seneng yang maco-maco ya, pengen maco kalau cowok kayak
Rainbow, terus apa namanya, Cobra, nah, terus Ninja, ada film Ninja, ya intinya cowok dulu tuh memang film-filmnya rata-rata maju semua. Kalau sekarang mungkin beda ya, sekarang banyak yang manis-manis gitu ya, seperti itu ya. Itu memang eranya seperti itu. Lagu juga gitu zaman dulu, lagu-lagu banyak ke arah yang lebih lagu yang ngebeat. Nah untuk Teras Melodi ini sekarang kan digiatkan ya Dinas Pariwisata untuk memasyarakatkan Kota Malang ya. Kita lihat dulu pecinan yang daerah Kayu Tangan atau Basuki Rahmat ya. Sekarang kan sudah satu arah heritage ya, Kayu Tangan heritage. Nah saya lihat Mas Hendro aktif untuk mengedukasi musik retro ini ya. Kebetulan sering tampil ya. Ya kebetulan gini, kalau Diaspora Par ya kita berterima kasih sekali ya kepada Pemkot Kota Malang yang memfasilitasi musisi-musisi seniman-seniman Malang untuk bisa tampil di kawasan Kayu Tangan Heritage. Ya walaupun di awalnya pro kontra banyak ya buat pembangunan Kayu Tangan Heritage itu, tapi menurut saya juga ada positifnya. Ya sekarang rame loh, rame. Tiap hari loh saya lewat itu rame. Ya memang tiap hari ada musik di sana. Jadi dulu awal-awal hanya 3 titik di situ, lama-lama 5 titik. Mas Hendro dulu ya mengawali ya. Kita termasuk band awal bersama dengan dari komunitas musik lain meramaikan wisata Kayu Tangan Heritage di awal. Jadi dulu awal-awal itu rapat pertama di Diaspora Par ya salah satunya Cangkruan Teras Melodi diundang sebagai sanggar. Sebagai sanggar Bu, bukan sebagai band. Kalau yang lain ada sebagai band gitu ya. Ada yang dari komunitas ya, salah satu komunitas musik di Malang ada gitu kan. Jadi kita kebetulan dapat jatah main di situ. Awal-awal itu 2 kali sampai 3 kali ya, karena waktu itu bandnya mungkin belum banyak ya. Lama-lama begitu banyak yang animo dari musisi-musisi Malang pengen juga tampil di situ, mereka punya hak juga ya nggak masalah ya. Akhirnya kita porsi mainnya agak dikurangi karena banyak band masuk ya, seperti itu. Itu jadwalnya Teras Melodi hari apa? Jadwalnya berubah-ubah, jadi di rolling ya kita dalam setiap bulan, di akhir bulan kita dapat jadwal baru untuk bulan depan. Gitu. Durasinya berapa? Durasi ya, kalau jam berapa sampai jam kalau berapa? kita main malam. Mungkin pemirsa yang ingin jalan-jalan, apalagi ini kan mau lebaran nih, pasti banyak yang pendatang mau lihat Kayu Tangan. Ngabuburit juga ada Bu. Iya ngabuburit. Ada musiknya juga. Nah itu nanti mungkin pemirsa YouTube yang dari kota manapun, mungkin dari luar negeri, pengen ke Malang, pengen melihat apa itu Teras Melodi, apa itu musik retro, bisa lihat Mas Hendro lagi main ini keyboard. Ya, sama band saya, saya nggak main solo di situ. Nggak main solo ya. Karena saya tuh. Hari apa nih Mas? Kalau untuk bulan ini kita ngabuburit. Nah kebetulan besok kita di MCC pemirsa. Besok kita main di MCC karena memang ada jadwal baru sekarang dari band-band yang main di Kayu Tangan Heritage dimainkan juga di MCC, gitu kan. Kebetulan kita termasuk band awal juga yang main di MCC yang dari Kayu Tangan ya, dari Kayu Tangan itu. Band itu awal, pasti di-floorkan di YouTube-nya. Ya Mas nanti Hendro, ya? Pasti. Rajin pemirsa. Saya itu suka menghibur orang. And subscribe YouTube-nya Mas Hendro. Saya kalau ada orang nonton YouTube saya sudah senang kok, walaupun nggak like nggak apa. Yang penting orang itu kalau mau nonton berarti kan terhibur. Nah kita menghibur orang kan pahala, itu aja Bu. Jadi saya nggak ngejar subscribe yang banyak terus dapat penghasilan dari YouTube. Itu saya mumet kalau mikirkan harus ngejar itu. Jadi pengen saya tuh kalau channel YouTube kita tuh bisa menghibur orang, orang seneng. Nah, enak didengar, pemirsanya juga menikmati. Iya, walaupun kita ngambil seadanya ya, karena kita ngambil pakai HP aja. Ya natural aja kita. Natural aja. Kayak nggak seperti pakai TV ya, pakai kamera keren gitu kan. Luar biasa. Basic memang pakai TV ini memang dunianya TV. Dunia TV ya memang. Broadcast. Makanya saya berterima kasih sekali nih. Sudah lama sebetulnya Pak Sugi mau wawancari saya, tapi baru kesempatan ini pun jam berapa nih? Tapi semangat kok puasa-puasa. Harus kita semangat. Kita jelang nanti untuk sahur. Tadi kita lupa bilang. Jadi kalau mau sehat ya kita resepnya ben-benan boleh lah ya. Boleh. Saya dulu juga main di kafe sampai malam-malam sampai subuh ya. Itu tiap malam nggak gitu Bu. Tapi satu, kita harus jaga kesehatan. Jangan karena duit kita mengorbankan kesehatan kita.
Ya jangan dibalik ya. Jadi jangan karena jadi kita nih apa ya, hidup itu jangan terlalu mengejar uang kamu saya. Tapi rata-rata biasanya kalau seniman musik atau pemusik itu kerjanya malam, ya. Ya pasti malam rata-rata. Karena hiburan malam itu kan musik pasti rata-rata konsumsinya untuk hiburan malam. Tidurnya siang. Tidur siang ya. Seperti kelelawar. Tapi ya itu saya karena pekerjaan saya itu alhamdulillah bermacam-macam ya. Bukan saya nggak bilang orang kaya, saya bukan orang kaya pemirsa. Saya hanya bilang pekerjaan saya bermacam-macam karena hobinya macam-macam gitu. Jadi saya walaupun melek malam ya, ada kan melek malam buat berita ya untuk media saya. Ya, terus media online Bu, tapi alhamdulillah media online ya, bukan media cetak. Media online cepet kan. Selain musik saya lihat juga berkaitan dengan lalu lintas atau apa ya? Kebetulan kita media partnernya Polres Taman Kota. Saya dari dulu dari tahun berapa saya lupa ya sudah di Polres Taman Kota sebagai media partnernya. Luar biasa nih Mas Hendro, wartawan iya, kemudian YouTuber iya, pemusik iya, atlet iya, banyak banget ya. Ya intinya kalau saya memang hobi banyak seperti saya bilang di awal tadi, hobi keluarga saya itu macam-macam dan memang bermacam-macam. Terus saya lihat juga bisa ngelukis nih ya. Pemirsa ini di saya suka ngelukis juga. Mas Hendro ini ada lukisan luar biasa. Ini Mas Hendro yang lukis. Iya saya sendiri ngelukis. Ada di luar masih banyak. Talentanya luar biasa ya. Ada yang nurun ini anak-anaknya. Anak saya nurun semua memang. Suka ngelukis juga, suka gambar. Musik pasti. Oh itu ya, ajarin bapaknya. Ya. Enggak juga Bu. Jadi anak saya itu kalau saya ajari malah enggak mau. Otodidak. Awalnya saya ajarin ya, cuman akhirnya namanya anak itu kadang-kadang kalau sama orang tuanya malah enggak mau nemen-nemen belajarnya gitu. Akhirnya belajar sendiri. Daripada enggak terarah, akhirnya saya leskan sama teman-teman saya sendiri khusus kan. Kebetulan di tempat kita kan memang les-lesan tempat saya kan. Kalau istri hobinya apa? Istri itu dulu juga anak sanggar, tapi lebih banyak sanggar tari tradisional. Kan orang Sumatera Bu, ya orang Sumatera, jadi dulu anak sanggar di Sumatera sana. Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Wah ini kok jadi tahu semua ya jadi. Ini bongkar habis nih. Saya nggak sadar diseret sama Bu ini ternyata bongkar habis semuanya. Loh iya, biasanya saya nggak nyalek loh menurut saya. Nanti dipikir nyalek saya. Cari masa, enggak lah ya. Tapi cari suatu apa ya di Kota Malang ini mencintai musik itu perlu. Musik itu membuat kita itu ini ada ya penelitian bahwa meningkatkan hormonnya. Kita bernyanyi, kita happy, itu membuat olahraga jantung juga di situ. Betul. Jadi ada manfaatnya orang nyanyi itu. Orang nyanyi main musik happy, bergembira. Makanya kalau nyanyi jangan sedih ya. Nah makanya harus orang musik ya. Harus ada hentaannya, harus ada. Makanya kalau ada seniman stres itu saya heran. Seniman itu kan selalu bernyanyi, bermain musik, harusnya happy terus, awet muda. Ya kalau ada seniman stres saya heran. Seniman itu intinya gini pemirsa, dia bisa main musik aja udah seneng, hidupnya bahagia. Tapi itu kan bohong ya, nggak terlalu gitu juga ya. Orang tetap butuh finansial tiap harinya, apalagi kita punya keluarga ya harus cari uang segala macam. Jadi ya intinya hidup itu biarkan seperti air mengalir, kita ikut aja gitu kan. Terus ini aku pengen tanya nih tanggapannya. Sekarang ini kan kita ada belok sedikit ya. Saya lihat perkembangan anak-anak sekarang. Tidak ada lagi lagu-lagu anak-anak di zaman dulu ya. Waktu ada Helen Kuswoyo, Cicak Kuswoyo, ini kita kilas balik ya. Karena waktu itu kan sekitar usia-usia di tahun 70, 80 ya. Ada penyanyi-penyanyi Dina Mariana seperti itu ya. Nah itu kok nggak ada ya kayak dulu ya. Gitu ya. Sekarang ini malah anak-anak itu lagu terakhir dewasa, lagu anak-anak itu lagu dewasa. Betul. Terakhir lagu anak-anak itu muncul terakhir tahun 90-an nggak salah ya. Masuk awal 2000 sudah gak ada sepertinya lagu anak-anak itu. Dulu saya masih seneng ada lagunya Joshua di Obo-Obo akhirnya dia wah itu viral dulu ya. Saya itu kebetulan juga punya lagu anak. Itu saya menciptakan karena keprihatinan saya dengan lagu-lagu anak sekarang yang seperti Bu Eni tadi katakan tadi itu. Memprihatinkan loh Mas. Memprihatinkan karena anak sekarang nyanyi lagu-lagu dewasa karena nggak punya lagu anak-anak. Lagian anak sekarang memang kalau
Ya, ini saya cerita sedikit. Tadi siang kan ada dari salah satu sekolah sedang belajar fashion di sanggar kita Cangkruk Teras Melodi, Nyonya yang ngajarin. Oh, jadi ini ada macam-macam ya? Ya, memang ada fashion juga untuk model. Ada. Itu tapi Nyonya yang ngajarin tuh. Bukan saya. Kalau saya nanti jadinya beda nanti. Jadi kalau anak-anak sekarang, kebetulan tadi siang ada anak-anak kesini. Belajar fashion. Setelah belajar fashion mereka kan masuk ke studio sini kan. Saya suruh nyanyi apa? Nyanyi lagu ini ini. Itu lagu orang sekarang, lagunya orang dewasa. Lagu anak-anak gitu. Ketawa mereka malah. Malah gak suka. Padahal itu anak SD. Tapi disuruh nyanyi lagu anak-anak malah ketawa. Maksudnya, maksudnya anak-anak sekarang seperti tidak di dunianya sendiri. Iya. Nah. Saya lihat peran serta sebenarnya guru ya berpengaruh juga ya. Kan kalau di sekolah dulu juga ada diajarin, saya dulu waktu SD itu ada lagu anak-anak kayak paduan suara kayak gitu. Sekarang itu digerus teknologi sekarang ini. Ya, karena adanya sekarang YouTube, orang langsung cepat menghafal. Seperti itu lagu-lagu yang tidak memberikan, maaf pemirsa, tidak memberikan edukasi nih, misalnya yang lagu yang betul. Sekarang jadi, lagi tren anak sekarang itu makanya saya lebih suka ya kalau anak-anak nyanyi lagu anak-anak. Saya kan menciptakan lagu anak-anak ya baru satu sih. Ada banyak tapi belum saya launching dan belum saya beberapa belum saya rekod gitu kan. Dan juga belum ada video klipnya pastinya. Ada satu sudah ada video klipnya, judulnya Kasihmu. Tapi di situ yang nyanyi anak saya paling kecil. Cuman saya menyuruh anak saya waktu itu rekaman lagu itu, saya tidak ngajari dia teknik vokal yang aneh-aneh seperti orang dewasa. Karena saya pengen lagu anak-anak itu dinyanyikan suara anak-anak natural, tanpa improvisasi, tanpa apapun, dia natural dia nyanyi. Itu Mas Hendro yang bikin. Saya buat. Ya, judulnya, masih ingat? Coba mungkin. Pemirsa kita akan lihat lirik lagu yang dengan kasihmu. Kasihmu itu untuk orang tua atau apa? Kedua orang tua. Kedua orang tua. Wow, luar biasa ya. Ini perlu sekali nih pencipta lagu untuk anak-anak nih. Sembilan bulan Bunda dan tak kenal lelah. Ayah berjuang demi kita semua. Lembut belaimu selembut salju, besarkan aku tanpa keluh kesah. Dan harapan yang kau sampaikan di cakrawala. Terima kasihku untukmu. Nah, seperti itu, Bu. Nah, jadi masih panjang itu. Ini lagu ini untuk kedua orang tua. Kedua orang tua. Nah, kan ada lagunya Melly Goeslaw untuk Bunda. Iya, yang untuk bapak itu ayahnya apa? Lagu ayah itu siapa dulu? Bing Slamet. Bukan, lagu ayah itu. Ayah dengarkanlah. Ya. Ya. Siapa sih Deloitte? Deloitte ya, kalau nggak salah ya, ayah Deloitte. Nah, lagu itu kedua orang tua belum ada. Belum ada. Akhirnya Mas makanya Hendro saya ciptakan ini.
Itu tahun berapa bikin liriknya, Mas? Anak saya masih kelas 3 SD itu, Bu. Tahun berapa ya? Sekarang anak saya udah SMP kelas 2. Jadi pas kelas 3 SD, saya tergelitik buat lagu anak-anak. Kebetulan waktu itu dalam memperingati, saya mulai unggah di YouTube pas peringatan Hari Anak Nasional waktu itu ya. Ya, saya sempat share di YouTube saya yang lama yang Cangkruan Teras Melodi. Akhirnya saya pindah lagi ke YouTube saya yang baru karena YouTube saya yang lama Cangkruan Teras Melodi lupa passwordnya waktu itu. Bikin baru lagi. Maklum saya nggak profesional seperti Pak Sugi ya, jadi YouTube-nya dikelola secara profesional. Jadi lupa password, HP-nya rusak. Nggak tahu. Ya seperti itu akhirnya bikin baru lagi new akun Cangkruan Teras Melodi itu yang baru. Begitu ya. Nah, jadi saya pindahin semua ke situ. Ya, jadi saya lupa tahun berapa itu ya. Pokoknya lagu itu pun sudah saya masukkan ke Hak Cipta. Jadi saya daftarkan di Hak Cipta juga sudah. Selain di YouTube ada di IG atau mungkin di Facebook? Saya ada Facebook, ada IG. Oh, ya. Boleh ke pemerintah? IG saya @hendrobl gitu aja. @hendrobl. Ya, terus yang Facebooknya sama hendrobl juga sama. hendrobl ya. Ya. Saya ada IG-nya Teras Melodi juga, tapi enggak banyak saya isi ini. Saya banyak isinya ke hendrobl-nya. Instagram saya yang apa? Ya. Instagramnya IG-nya Teras Melodi. Ya cuma berapa foto aja karena buat baru lagi. Kenapa dulu ya kok sempat lagu anak-anak ini tergeser ya? Karena apakah pengaruh ini teknologi kita ini sekarang HP gadget ini? Ya itu salah satunya HP itu. Apalagi sejak era pandemi kemarin, anak-anak itu lebih getol pegang HP. Ya. Nah, jadi kegiatan nggak mau udah mereka, karena memang kegiatan tidak ada kan, karena memang nggak boleh berkerumun dan lain-lain itu. Akhirnya di rumah terus pegang HP. Nah itu juga terjadi ke anak-anak saya juga sama. Jadi dulunya aktif di kegiatan olahraga, jadi sudah agak berkurang, hanya latihan di rumah tok gitu akhirnya. Terus menurut Mas Hendro, langkah apa kita sebagai insan musik Indonesia, Mas Hendro, supaya memunculkan kembali lagu-lagu anak ini? Kira-kira di dalam benak Mas Hendro sendiri nih. Kalau untuk menyeret anak-anak seperti lagu anak-anak zaman dulu yang zaman di Cakusoyo yang nyanyinya seperti itu. Nah, kalau ataupun ada pencipta lagu dulu kan banyak nih pencipta lagu ya. Terakhir eranya Papa T-Bob itu. Ya Papa T-Bob itu. Terakhir ya. Papa T-Bob itu. Terus tidak ada lagi generasi penerus seperti itu. Hanya tidak ada kan penyanyi-penyanyi ada saya. Ya. Saya sejak eranya Papa T-Bob, setelah itu nggak ada menciptakan lagu mungkin ya pemirsa. Saya nggak ngikutin lagi. Ada dari Malang pemirsa. Ini salah saya. Ini orangnya ini. Ya lagu anak-anak saya baru satu yang saya unggah di YouTube. Ya ada sih banyak sebetulnya. Ada lagu religi juga, lagu nasionalisme. Pemirsa Paga TV, mungkin dari channel YouTube ini ada produser yang nanti berkenan untuk menggait ini. Itu di depan produsernya. Produser, siapa tahu loh, benar loh. Kita pernah ada dari channel YouTube ini, saya mengangkat batik Malang. Batik ya. Bunul. Ini sampai ada pesanan dari Prancis loh. Gitu. Itu luar biasa loh ini. Saya kalau udah berbicara anak saya merinding Bu. Ya, jadi sanggar kita tidak ini kan tidak mungkin ya. Ya itu betul. Pasti. Siapa tahu yang namanya sekarang TikTok, media, snack video ataupun yang lainnya itu bisa memunculkan artis-artis baru ya. Kalau dulu harus pakai agent ya. Sekarang sudah enggak langsung diambil. Ya medsos sekarang bisa buat promosi apa aja. Jadi sebelumnya kayak kita saya dulu rekaman kan susah, harus mayor label ke Jakarta dengan biaya segitu besar, ada duit kita. Sekarang kita berkarya, mau kita unggah sekarang juga bisa, walaupun hanya seadanya. Yang penting berkarya terus tanpa. Itu kan sudah punya hak cipta, seperti itu. Mas Hendro. Sudah saya daftarkan yang itu Kasihmu, karena saya pikir angan-angan saya itu lagu Kasihmu itu nanti jadi lagu soundtracknya film Bu, film nasional. Pengennya ada produser yang kelas kakap gitu ya, dengar lagu Kasihmu, terinspirasi dari lirik yang saya buat itu. Nah itu dimunculkan lagi nih Mas Hendro melalui channel YouTube kita bisa nanti. Mudah-mudahan dan itu dari Malang loh pemirsa. Saya pengennya dulu ngangkat nama Malang sebagai barometer musik lagi lewat lagu-lagu yang mendidik seperti itu Bu. Karena kita tahu bahwa selain di sekolah, di rumah itu berperan penuh sebagai orang tua kita mendidik anak. Terutama lagu-lagu yang memang
Saya prihatin banget lagu-lagu yang seharusnya tidak dinyanyikan dan tidak ada nilai plusnya nih, nilai benefitnya gitu ya. Betul, jadi kalau menurut saya Malang itu talenta banyak. Cuman memang sekarang ini nggak terekspos secara luas. Ya. Kita berbuat jangan hanya untuk Malang aja menurut saya pemirsa. Sekarang kita berbuat yang lebih, ya angan-angan boleh ya. Lewat podcast seperti ini mungkin saya bisa memancing kalangan seniman yang lain, musik-musik yang lain untuk berbuat hal yang sama, walaupun mungkin kita beda jalur ya. Saya di lagu anak-anak sama lagu religi, mungkin jenengan yang di luar sana lewat lagu-lagu yang bertema komersil nggak masalah, tapi asal itu kita membawa nama Malang gitu. Seperti zaman dulu kan orang-orang tahunya God Bless itu yang Abadi Susman orang Malang. Ya, karena memang bangga dengan Malangnya, Bu. Ya. Nah, sekarang maksud saya kalau memang berkarya untuk yang lebih tinggi lagi, bawalah nama daerah kita ini Malang gitu. Supaya barometer musik Malang Malang kota musik, Malang kota pendidikan, Malang kota pariwisata, Malang kota bunga, banyak sekali loh. Betul, tapi yang diakui dunia Ambon. Nah, kemarin saya sempat diundang di Museum Musik Indonesia. Kota musik di Indonesia itu bukan Malang, bukan Surabaya, bukan Jakarta, tapi Ambon. Nah, itu kan diresmikan waktu sama UNESCO nggak salah. Waktu saya diundang sama Museum Musik Indonesia, liputan tapi ke sana sebagai pers ya, bukan sebagai musisi. Nah, memang waktu itu ya memang semua itu tergantung akhirnya pemangku kewenangan di daerah ini ya, bisa menaikkan seniman musisi Malang lebih ke arah yang lebih tinggi lagi apa tidak gitu. Kalau yang Ambon itu mah supportnya habis-habisan untuk pemerintah sana, Bu. Habis-habisan dia, jadi supaya ya memang Ambon pantas juga, sangat pantas menurut saya, karena di sana juga banyak musisi bagus, karya-karyanya juga banyak mendunia gitu ya. Dani Sauleka segala macam kan orang Ambon ya. Walaupun tinggal di Solo tapi tetap dia orang Ambon. Ya, jadi walaupun sekarang juga tinggal di Belanda. Orang Ambon. Tapi itu orang Ambon itu. Luar biasa. Jadi bagus, maksud saya pengennya saya itu Malang itu juga seperti itu. Ya. Seperti itu. Nah, yang sekarang Mas Hendro lakukan untuk Kota Malang ini apa nih? Untuk bisa mungkin diberikan satu wadah mungkin ya. Kalau saya itu membuat komunitas kecil sanggar saya ini ya, Cangkruan Teras Melodi, tujuannya satu. Ada berapa personil? Sanggar, Bu, jadi bukan bandnya ya. Kalau band ada di luar tadi anak-anak itu. Sanggar ini latihannya hari apa? Macam-macam, jadi ada yang hari Selasa, ada hari Kamis, nggak tentu. Yang banyak sih Minggu biasanya. Untuk bela diri ya Minggu pagi, terus ada yang anak-anak les musik itu ya, ada yang malam, ada yang sore gitu kan. Nah, terus saya itu tunggu tujuannya bentuk sanggar Cangkruan Teras Melodi ini namanya Cangkruan ya. Cangkruannya di teras. Di teras, rumah kita kan teras ya. Tiap hari melodi, melodi musik. Bukan, melodi itu ada ekspresi bahagia kita kalau nongkrong. Jadi Cangkruan Teras Melodi itu kita cangkruk tapi bahagia. Bukan cangkruk tapi gibah ya. Nah, ngomongin orang itu. Itu bahagia tapi kan naranya negatif. Kita ngomong yang enak-enak dan menghasilkan manfaat buat orang banyak. Gitu ya. Saya kalau untuk Malang, saya nggak bicara saya berbuat untuk Malang, belum lah. Dan saya berbuat minimal untuk komunitas saya sendiri aja lah. Komunitas kita ini berusaha berbagi dengan sesama dengan cara ya. Saya juga mendidik anak-anak di sini, Bu, anak yatim. Ya. Yang yatim itu biasanya kalau belajar di sini nggak berbayar gitu kan. Kalau yang les-les ada musik. Ada untuk musik ya? Bukan, semua. Semua. Ya, mau belajar apapun kalau ada anak nggak mampu, anak yatim, pasti saya free kan gitu. Karena siapa lagi yang harus peduli sama anak-anak seperti itu kalau bukan dari diri kita sendiri. Ya mungkin bisa jadi pemicu buat yang lain gitu kan, supaya kita juga harus peduli pendidikan anak bangsa. Semampu kita, saya bisanya ini ya saya. Ilmu saya ini gitu ya yang saya bagikan seperti itu. Sebisa kita lah ya. Mungkin banyak orang pintar di luar, tapi orang yang peduli mungkin susah. Nggak banyak. Ya gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Dari orang yang cuma seperti saya ini memberikan suatu bantuan kepada mereka anak yatim itu tidak hanya uang, tapi betul. Bisa dalam bentuk lain. Ya, ilmu itu lebih bermanfaat karena bisa jadi bekal mereka nanti ke depannya untuk supaya bisa cari nafkah. Ilmu gitu, sepanjang masa gitu ya. Seperti itu. Pemirsa, mungkin kita akan dengar dulu salah satu lagu. Boleh nyanyi dong. Bu Nyanyi ini suka nyanyi nih, kalau saya lagi main band di mana datang beliau pas ini ikut juga. nyanyi. Ya, turut meramaikan aja.
Pemirsa, kita akan bersama-sama kolaborasi nih. Saya berduet dengan Jam session. Mas Hendro. Lagu apa, Bu? Budi Laksono. Lagu Selamat Jalan Kekasih ya. Ciptaan Baby Rumi itu. Saya komposer yang saya istilahnya idola saya salah satunya di Indonesia tuh setelah Farid RM, Baby Romeo itu. Itu. Lagunya menyentuh sekali. Yang lagu itu loh pernah ada soundtrack juga ya, yang dia ada backgroundnya pesawat itu apa sih? Lagunya ya terkenal itu dulu apa ya lupa ya. Gitu. Kaulah yang pertama itu bukan? Bunga terakhir, bunga terakhir. Ya bunga terakhir. Pemirsa kita lihat dulu nih bunga terakhir Baby Romeo. Kaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan. Loh ini yang nyanyi Bu Heni loh. Emang Bu Heni mau nyanyi? Bu Heni dulu nanti baru saya. Tadi apa lagu Sama Jalan Kekasih? Ciptaan Baby Romeo juga, gak apa-apa. Coba Bu Heni dulu aja lah. Kok jadi saya nih? Wah ini kesana saya nanti monopoli nih. Nah, ini kan TV-nya Bu Heni nih. Saya jadi wawancara, saya monopoli nih jadinya. Oh ya, ini pemirsa, Bu Heni Pakat TV mau menyanyikan sebuah lagunya ciptaannya Baby Romeo yang menyentuh kalbu. Judulnya Selamat Jalan Kekasih ya. Dulu dipopulerkan sama Rita Effendy ya. Iya. Rita Effendy. Oke. Betapa
Bang, selain musik nih, ini kayaknya nih ada tinju ya. Sekarang tinju itu dibuat sebagai olahraga yang ini banget ya, tren ya, trendsetter loh, bener. Sekarang ada apa betul, ya kalau waktu itu perempuan yang tinju, tapi lebih banyak ke apa ya, keindahannya. Gitu. Itu saya pernah tahu apa itu ya. Ya itu Muay Thai itu sekarang. Jadi kalau sekarang di tempat-tempat kebugaran, tempat fitness kan banyak Muay Thai itu di gym. Nah itu tapi ada ya? Muay Thai-nya itu memang bukan Muay Thai untuk fighting ya. Muay Thai untuk untuk kesehatan olahraga, untuk senam Muay Thai sebetulnya itu. Gitu. Gerakannya seperti gerakan pukul tendang ya. Gitu ya. Berbicara tentang tinju, saya juga salah satu pengurus Asosiasi Petinju Indonesia ya di Malang sini Bu. Saya sekretarisnya API namanya. Itu wadah untuk para petinju, mantan petinju, dan juga wadah untuk petinju muda sekarang yang pengen berprestasi seperti itu. Walaupun tinju sekarang seperti mati suri ya. Iya, Malang itu barometer tinju juga loh Bu, selain musik Bu. Ya. Seperti itu. Maka kan di Malang ada sasana tinjunya di jalan apa Mojopahit ya dulu ya. Seperti itu ya. Ya dulu. Terus sekarang sasana tinju itu sebenarnya masih banyak Bu. Jadi cuman ya memang seperti mati suri ya. Saya lihat. Ya karena kegiatannya. Memang animo untuk anak muda sekarang untuk bertinju itu kurang. Makanya tugas-tugas kita yang masih peduli tentang olahraga ya, olahraga tinju ya khususnya, itu harus selalu mempopulerkan. Makanya saya tiap kali ada event-event, saya kan juga EO pemirsa ya. Wah ini ngomong lagi, promosi lagi nih jadinya. Nah, memang di sini wadah kita gitu ya. Bertemu dengan sesama musisi, sesama apa yang punya talenta ya wajib dong. Jadi karena itulah, karena hobi saya banyak Bu. Setiap kali saya ada event, saya selalu populerkan, istilahnya sosialisasikan tentang tinju ya, tentang musik sendiri pastinya, tentang olahraga, supaya anak-anak sekarang itu tahu gitu loh. Memang Malang ini dulu gudangnya musisi, gudangnya petinju, gudangnya olahragawan, gudangnya seniman juga. Nah, sekarang harus kita bangkitkan kembali seperti itu. Jadi nggak seperti anak sekarang, sukses sebagai seniman atau apapun di luar sana, kadang nggak bawa nama Malang gitu loh kadang-kadang. Ya mungkin bukan salah mereka sendiri ya, karena mereka jalannya juga keluar itu mungkin individu ya, jadi nggak istilahnya nggak secara komunitas atau apa ya. Jadi mungkin mereka enjoy dengan karya sendiri, tapi akhirnya orang nggak tahu itu taunya ya musik baru gitu. Padahal setelah ditelusuri ternyata orang Malang juga akhirnya gitu loh. Banyak musisi-musisi di Indonesia itu dari kota kita gitu, Malang ini. Makanya jangan hanya berkarya, tapi kalau bisa ya nama Malang ini terus harus selalu didengungkan supaya Malang ini jadi salah satunya juga masih jadi acuan untuk musik, untuk olahraga tinjunya juga seperti itu. Kegiatan juga seperti itu. Setiap kali kegiatan kita harus selalu. Nah, terus ini bagaimana cara mensosialisasikan Mas Hendro sebagai atlet ya, atlet juga instruktur untuk tinju ini. Kita lihat sekarang sekolah-sekolahan ini kan ada ekstrakurikuler. Ya. Tapi terbatas ya olahraganya. Kalau gitu ya? Tinju ada Bu. Ada. Jadi ekskul di SMK mana ya? Itu petinju, mantan petinju yang latih di sana. Oh begitu ya. Mantan petinju. Jadi anggota API juga kebetulan. Jadi seperti itu. Itu dibolehkan ya? Dibolehkan. Dan memang ada atletnya di situ, anak-anak sekolah itu. Jadi memang yang latih juga petinju, juga ada atletnya. Cuma ya sayang itulah sekarang kan pertandingan tinju itu kan kemarin baru ada lagi ya pertandingan tinju di Ijen itu kan, itu bagus, langkahnya bagus dari rekan-rekan sesama insan tinju juga, organisasinya juga bagus. Saya pengennya itu continue berkesinambungan, karena kalau zaman dulu Malang itu kan hampir setiap bulan ada pertandingan tinju walaupun kecil-kecilan, tapi itu kan merangsang orang untuk supaya itu animonya dibangkitkan lagi untuk menghidupkannya kembali ini kira-kira di dalam benaknya Mas Hendro apa ini? Ya itu kan sudah ada sanggar nih. Nah. Kalau saya sih pertama ya cari atletnya susah Bu sekarang itu. Peran serta dari ini. Sekarang bukan hanya tinju Bu, olahraga keras ya seperti jiu-jitsu, yang saya kan juga pengurus jiu-jitsu juga di Malang. Itu juga sama. Anak sekarang itu kalau latihan
Kalau zaman kita dulu dikerasi malah tambah sering datang. Kalau anak sekarang dikerasi dikit, minggu depan udah nggak datang, gitu. Alasan gitu macam-macam. Iya Bu, repotnya kayak gitu. Perlu hentakan keras itu. Nah iya namanya olahraga, namanya aja risky sport ya. Risky sport kan olahraga keras ya. Jadi ya memang harus kita latihan juga keras. Tapi kalau sekarang dikerasi dikit kabur gitu. Ya nggak semua sih ya, nggak semua anak-anak sekarang seperti itu. Cuman rata-rata seperti itu. Karena terbukti dari apa? Dari anggota kita aja. Petinju-petinju pemula sekarang itu bisa dihitung dengan jari. Terus orang yang olahraga lain juga sama, jiu-jitsu juga sama. Nah itu ada nggak ya dampak positifnya untuk mereka-mereka yang mengikuti les atau latihan itu untuk bela diri ya. Jadi kalau ada sesuatu yang namanya perempuan ya, dihadang di tengah jalan atau apa seperti itu, bagaimana cara untuk menghindari? Kalau itu lebih cocok ke olahraga jiu-jitsunya. Ya jiu-jitsu itu kan banyak, jiu-jitsu itu banyak pelatihan khusus untuk bela diri wanita juga. Kan perempuan itu kan rentan ya. Ya, kalau mau belajar bela diri tapi nggak membutuhkan banyak tenaga atau power bagi perempuan ya salah satunya di jiu-jitsu. Karena jiu-jitsu itu kan ada kunciannya segala macam. Jadi kalau perempuan belajar jiu-jitsu untuk melawan kejahatan di luar bukan ngajak tarung penjahatnya, tapi paling tidak dia bisa melumpuhkan terus bisa ada waktu untuk kabur. Nah, kebetulan saya juga kan di organisasi Jiu-Jitsu Indonesian Jiu-Jitsu Kai, Ijukai. Nah, Ijukai itu kantor pusatnya ada di Jakarta. Jadi kebetulan saya pengurus cabang Malang ya di cabang Malang itu bela diri Jiu-Jitsu. Yang sekarang itu kita kalau di Ijukai ada beberapa pelatihan. Ya enggak disamaratakan. Jadi ada yang bela diri khusus wanita ada sendiri gitu kan. Yang untuk atlet ada sendiri ya gitu kan. Nanti kalau memang yang bela diri wanita ini mau jadi atlet, ya berarti harus masuk ke program atlet lebih keras lagi. Ya, kalau sekarang bela diri dibagi seperti itu Bu, supaya orang nggak takut masuk bela diri pasti keras ya. Padahal nggak juga. Kalau sekarang harus kita lebih pinter-pinter membuat program supaya masyarakat itu bisa memilih gitu. Iya. Seperti itu. Soalnya sekarang lagi dicari bibit-bibit untuk itu ya atlet-atlet. Iya. Baik dari manapun jenis olahraganya. Iya betul. Ini. Terutama Malang ini kan sebetulnya sekarang banyak olahraga budaya sekarang ini. Oh ya, senam itu kayak gitu. Yang ada Fokpi juga. Fokpi. Kebetulan saya ketua Fokpi Loaru saya. Alhamdulillah. Ini mau ada Munas ya? Ya. Ada acara di belum kita stadion. Nanti Mei. Pelantikannya nanti setelah Lebaran. Sampai 23. Ya. Pelantikan dulu tuh kayaknya, dulu baru setelah nanti ada Munas itu. Terus ada lomba kalau nggak salah itu. Iya. Kebetulan luar biasa Malang ini. Saya tuh juga tahu kok diseret masuk macam-macam organisasi saya tuh. Jadi masuk organisasi ini kebetulan kalau pas bidang saya ya saya mau aja. Kebetulan Fokbi ini kan juga bagus. Tapi berarti kan Mas Hendro mendapat apresiasi loh. Udah dikenal di sini di Malang. Tapi saya bingung akhirnya. Bagi waktunya gitu loh. Antara cari duit sama yang organisasi rekreasi ya. Itu kan olahraga rekreasi. Iya, betul. Tapi nggak masalah. Yang penting untuk membangun link. Ya, membangun link pasti ya. Terus yang pertama itu minimal kita kalau punya organisasi olahraga sasaran kita tuh jangan yang sudah sepuh-sepuh. Kalau sepuh-sepuh sudah pasti mau. Kalau saya nggak cocok pemirsa. Nggak apa-apa. Tapi saya ikut loh ini line dance ya. Maksudnya yang sepuh-sepuh ini kan ada batas usia, batas waktu 50 nanti 50 ke atas. 60 paling sudah nggak bisa olahraga. Kita sasaran harusnya tetap kalau organisasi olahraga kita sasaran tetap ke generasi mudanya. Masuk lansia loh. Generasi muda, betul. 56. Oh sudah 56, bukan rahasia sendiri loh. Saya nggak nanya ya. 56 udah lah masuk lansia nih pemirsa. Tapi semangat loh. Iya harus semangat lah. Orang Malang itu harus semangat. Karena kotanya kan termasuk kota sejuk ya. Walaupun sekarang sudah agak panas, tapi masih sejuk daripada kota lain gitu loh pemirsa. Jadi orangnya memang harus orang-orang yang bersemangat. Karena potensi banyak di sini. Cuman harus kita angkat secara pelan-pelan. Kalau langsung gitu mungkin zaman sekarang beda ya dengan dulu ya. Orang dulu tanpa diangkat potensinya pun mereka muncul sendiri. Ya, muncul sendiri. Sekarang kalau nggak
apa ya, nggak didorong-dorong atau gimana, atau mungkin ada stimulus ya Susah. dari pemerintah atau apapun itu susah gitu loh. Ya mungkin karena zaman udah beda Bu. Kalau zaman dulu pengeluaran belum banyak. Sekarang banyak. Nah, sekarang banyak pengeluaran, akhirnya orang banyak. Nah, akhirnya orang hanya berpikir untuk gimana cara cari uang cepat aja. Iya. Nah, nanti untuk mengembangkan hobinya supaya lebih tinggi lagi, kadang mereka itu nomor 10 sih, penting semangat disik gitu loh. Semangatnya ini minta ini motivator dari Mas Hendro ini. Waduh, pemirsa. Saya jadi motivator. Saya sering sih jadi motivator. Oh, iya, ya walaupun nggak resmi. Jadi sering kadang-kadang minimal untuk anak-anak SMA saya sering juga diundang sekolah-sekolah gitu Bu, untuk jadi motivator. Minimal saya jadi motivator murid-murid saya di Sanggar. Saya bilang apa namanya? Kamu harus punya keahlian, karena sekolah zaman sekarang sainganmu banyak, orang pintar banyak. Tapi yang orang yang punya keahlian yang berbeda kan tidak banyak. Nah itu bisa buat cari uang nanti ke depannya seperti itu. Mungkin dari Mas Hendro ada sedikit untuk pemirsa pesan untuk masyarakat Kota Malang khususnya sehubungan dengan acara podcast hari ini dari Paga TV untuk baik itu musik maupun olahraga, karena luar biasa nih talentanya banyak nih. Talenta dari Mas Hendro ini. Jadi kalau menurut saya ya ini kata-kata umum ya, kata-kata klasik, tidak ada sesuatu yang nggak mungkin pemirsa. Kita bekerja, kita menjalankan aktivitas sehari-hari, kalau kita bisa bermanfaat untuk orang banyak itu sudah merupakan rezeki yang luar biasa. Karena rezeki yang luar biasa itu adalah berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukan hanya uang tapi betul. Rezeki di akhirat nanti ya. Kita amal ibadah kita ya. Betul. Jadi kita kan ada salah satu ayat dari kitab suci kita Al-Quran ya yang menyebutkan kalau sodakolah dulu istilahnya. Jadi saya nggak terlalu hafal banget. Yang intinya sodakolah dulu baru kamu istilahnya nanti rezekinya datang. Bukan jangan dibalik. Minta. Nah, kita dapat rezeki baru kita sodako, itu kebalik pemirsa. Menurut saya kebalik sekali. Kalau orang punya rezeki ya pasti ada duit untuk sodako. Justru yang paling berat, tantangan orang paling berat orang nggak punya uang tapi sodako. Iya banyak itu ya, sering ada acara di TV itu ya. Jadi seorang tuh nggak punya duit tinggal 20 tapi dia kasihkan. Kayaknya dia dapat dari YouTuber itu berapa juta itu betul. Rezeki yang tidak Jadi terus kita kalau sudah kau sama orang nggak usah dipublikasikan. Iya, betul. Karena pahala kita itu hilang nanti. Terus kalau menurut saya menurut versinya ini Hendro BL ini adalah kalau kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Masalah rezeki itu kan menyusul. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau terlalu ngejar uang itu jadi setan. Gak ada habisnya ya. Iya, uang itu jadi setan jadinya Bu. Uang itu kan menurut saya setan. Karena apa? Kalau kita terlalu ngejar uang, akhirnya uang itu jadi sesuatu yang yang menjadi suatu tujuannya itu tok gitu ya. Iya, jadi sampai mengesampingkan. Nah, sebetulnya kita tuh kalau kita semua orang itu mau hidup nerimo, enggak serakah ya, enggak rakus ya sampai makan haknya orang. Saya pikir manusia itu sebenarnya hidupnya cukup aja. Cukup aja ya. Dan enggak gengsi gitu Bu. Iya. Yang nomor satu itu bersyukur ya. Nah bersyukur itu, sepenting itu, bersyukur itu kan susah ya. Sepenting ini loh, enggak usah kaya banget tapi ya cukup gitu ya. Ya, kalau saya sih, saya enggak pikirkan saya harus kaya atau apa. Yang penting saya bisa hidup dan gak kekurangan itu aja. Gak kekurangan versi orang itu kan macam-macam. Ada yang orang sudah punya perusahaan tapi merasa kekurangan terus. Aku kok gak di kapal laut, nah, itu kan berarti kekurangan. Nah, kalau kita intinya kita cari uang ya sudah kita jalanin aja. Karena rezeki itu kan bukan hanya di dunia, otomatis mungkin di dunia kita biasa-biasa aja, tapi insya Allah mungkin di akhirat nanti di sana kita yang nggak pernah kita dapat di dunia sama Allah di sana dikasihnya gitu loh. Derajatnya di sana ya. Seperti itu. Ya. Gitu. Saya bukan ustadz tapi kita harus mencapai syiar walaupun semampu kita ya pemirsa. Apalagi ini pemirsa untuk bulan Ramadan ini luar biasa ya. Kita melewati masa-masa pandemi kemarin cukup memprihatinkan dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa sampai detik ini, kemudian nanti bisa merayakan hari raya Idul Fitri ya. Karena dulu kita sama sekali nggak boleh
Ya. Bersyukur ya Pak, nikmat Allah bahwa tahun ini luar biasa kita diberi sehat oleh yang di atas, begitu ya? Ya, alhamdulillah. Dalam artian, ya itulah kita bisa ibadah dengan tenang, itu sudah alhamdulillah sekali. Karena banyak di negara lain sesama Muslim seperti kita ini ya, tapi nggak bisa ibadah dengan tenang. Indonesia ini sudah, sebenarnya alhamdulillah kita bisa beribadah dengan tenang. Ya. Kalau ada gejolak sedikit-sedikit itu biasalah, namanya kehidupan seperti itu ya. Ya kalau bisa Indonesia ini bersatu lah, jangan sampai ada percecokan lagi. Apa sih yang dicari gitu loh? Umur manusia itu batas umurnya pol-pol itu berapa paling? Nah, kalau kita hanya menghabiskan waktu untuk mengejar jabatan, tahta, uang dan lain-lain itu, ya semua itu sebenarnya karena satu serakah dan gengsi itu aja Bu. Orang kalau nggak punya sifat serakah dan gengsi atau punya sifat serakah dan gengsi tapi sedikit, insya Allah nggak sampai terjadi berantem sama teman hanya gara-gara ngejar jabatan, ngejar duniawi gitu loh. Duniawi itu kan buatan manusia ya. Yang penting kita tuh gimana caranya hidup ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan insya Allah pasti itu berpahala. Nah, kita kejarnya tujuan akhirnya kan akhirat. Ya, kita ngomong bukan mulu-mulu ya. Dan memang semua orang tujuannya pasti harus akhirat kan. Orang-orang pasti mati. Kalau mati ke mana kalau nggak ke akhirat? Nah, seperti itu. Luar biasa pemirsa, hari ini kita bincang-bincang dengan Mas Hendro. Luar biasa, kita beri apresiasi untuk seniman kita musik untuk Kota Malang. Demikian pemirsa podcast Heni Wardani bersama Paga TV dan Mas Hendro Budi Laksono. Hendro BL. Hendro BL ya. Hendro BL nama panggilnya. Sekian dari kami, terima kasih. Kita akan alunkan sebuah lagu. Ada salam dari kita. Salam dari kita, boleh ya Pak Sugi ya? Salamnya Kaca Teras Melodi itu salam cangkruan teras melodi gitu. Ayo bareng-bareng Bu. Iya. Salam cangkruan teras melodi. Irama lagu kita mainkan pemirsa. Mau nyanyi lagu apa? Ya ini aja penyanyinya. Cipta lagu juga penyanyinya nih. Lagu barat coba. Lagu barat ini aja. Tonight I'm calling out your name. Somewhere deep inside this part of you remain. Images of love take me back in time. I don't know how it started, why it ever had to end. Something step inside this little lolly, picking us apart. Where are you now? Where are you now? Somewhere dance tonight, holding for a smile. Sampai situ aja ya. Terima kasih pemirsa. Paga TV. Paga TV. Pancen abe Pancen kadek abe komen. Kadek komen.
Bye bye. See you.